D. Keluar semua berlari maka bertabrak. Apa yang terjadi? Jatuh atau benjol, ya, jatuh atau benjol. Maka tidak boleh berlari, berjalan cepat. Menuju ke mana? Menuju keluar atau keluar terbuka atau master point namanya, begitu ya. Kalau misalnya sekali waktu jalan-jalan misalnya ke BSD, ke mall, ya, pakai sendal-sendal yang tingginya segini, apa namanya itu? Itu harus dilepas, begitu ya. Setelah dilepas, sudah terjadi gempa atau kebakaran, jangan coba naik lift, tetapi tarik pintu darurat. Kalau sudah penuh di sana pintu daruratnya, maka dia jangan coba lagi masuk di sana, keluar, cari lagi pintu darurat yang lain. Kenapa? Kalau ada dimaksa di pintu darurat yang sana, sebentar ada akan terinjak-injak atau kekurangan oksigen, maka pasti oleh pingsan. Maka ketika mengarah pintu keluar yang sana, jangan dipaksa di sana. Kalau sudah padat di sana, maka keluar, cari pintu darurat yang lain. Masih banyak pintu darurat yang lain yang ada di bis di sana. Begitu ya? Itu. Ada yang bertanya? Tanya. Kalau ada yang bertanya, saya kasih 5.000 uang THR. Ini apa pertanyaanmu nak? 5.000 saya kasih, ya bohong saya. Apa? Oh, kebakaran. Pak, bentar ya, berarti sudah 5.000. Pak, gimana kalau terjadi kebocoran gas? Ibu dengar. Kalau terjadi kebocoran gas, maka yang dilakukan pertama adalah jangan panik, itu. Jangan panik. Yang kedua, buka jendela, buka pintu. Jangan hidupkan saklar listrik. Kalau terjadi kebocoran, ya, belum ada apinya. Cuman kita sudah cium, dia sudah bau sakar dia. Bahaya itu. Jangan hidupkan saklar lampu yang ketekannya itu memicu, ya. Gimana kalau sudah ada apinya? Kalau dia sudah ada apinya, kembali lagi jangan panik. Berarti di rumah pasti ada handuk, ada selimut, dibasahi, dicoba ditutup, begitu ya. Dicoba ditutup. Menutupnya seperti apa? Nanti sebentar dikasihkan contohnya sebentar. Nanti dikasihkan contoh menutup. Menutupnya itu Bapak Ibu tidak sembarangan. Ngambilnya seperti apa supaya bulu mata tulis tiba-tiba ibu ini tidak terbakar. Gitu. Ada caranya sebentar. Nanti nanti diperlihatkan sebentar cara menutupnya dengan baik, gitu ya. Apalagi selain itu, ada lagi yang mau bertanya? Tadi kelas 1, kalau SMP 10.000, mana? Oh, SMP mana SMP? 10.000. Apa? Bertanya? Yang 15.000 berarti, ya kan? 15.000 berarti SMA. Iya toh? Lumayan aku beli sanggar, bisa itu beli sanggar itu toh? Apa? Mana sudah? Apa sudah pertanyaanku? Sudah bilang SMP, SMA mana? Pertanyaannya berarti apa sudah pertanyaannya? Kamu apa? SD? SD sudah. Dia kan sudah tadi. SMP lah, mana SMP? Ini SD, tadi PAUD. Kamu apa? Apa sudah bertanya? Kan ada bisa bertanya, Pak, bagaimana cara memitigasi bencana? Maunya itu. Makanya kalau mau pegang HP, jangan kau cuma lihat game saja. Lihat
lihat itu perkembangannya BMKG ya, bencana ke apa? Oh cuman apa itu proyek saja yang kau lihat lagi. Gitu. Apa pertanyaanmu? Nggak ada. Saya nih waktu 10.000 kan udah 5.000 aja keluar. Apa? Ini nih, teman juga kayaknya nih. Sama-sama vitamin namanya sedikit, vitamin itu, vitamin. Sama-sama vitamin sedikit. Apa pertanyaan nak? Apa SMA ini? SMA? SMA? Ini apa? 15.000 lagi. Nanti ke sekolahnya. Kalau mau nanya. Apa pertanyaanmu? Belum ada. Ayo temanku, kita minta manis juga sama aku ini. Apa pertanyaanmu? Sudah ada penilaian semua? Hah? Berapa? Oh, dari baru yang sangat pintar. Ini kayaknya sama-sama saling juga ini. Hobinya enggak. Ini. Berdua, sud. Karena saya cuma dengar satu aja. Siapa? Dia menang. Sudah, apa pertanyaannya? Apa penyebab kebakaran paling umum di lingkungan masyarakat? Apa penyebab? Penyebab paling umum terjadinya kebakaran, Bapak Ibu sekalian, karena kelalaian. Karena kelalaian. Kelalaian yang pertama adalah korslet listrik itu diakibatkan oleh instalasi listrik yang sudah puluhan tahun. Bahkan masih zamannya bapak kita aja sudah 50 tahun. Bagaimana dengan umurnya orang tua kita? Berarti sudah minimal 70 tahunan itu barang itu. Instalasi listrik itu. Sedangkan aturannya instalasi listrik minimal 15 tahun sudah harus diperbaiki. Begitu ya, sudah harus diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kelalaian. Begitu dia memasak, ada tetangga datang, ngobrol yang tidak jelas, ngegosip begitu. Sekalinya di dapur sudah kering masakannya, maka yang terjadi ledakan. Begitu ya. Hal lain ya. Bagi pengusaha laundry, pastikan kau punya apa, ya. Pastikan kau punya apa. Kemarin terjadi di belakang pos polisi di sini, laundry dia tidak punya apa. Maka yang lain yang korban tetangganya Pak, dia kalau dia ganti, kau yang dapat usaha orang lainnya khawatir. Kita hati-hati Pak. Kalau bertetangga dengan laundry itu hati-hati. Sebentar kamu akan pasti panik begitu. Duduk di sampingnya kamu nangis. Hati-hati juga yang punya catering rumahan, masak jualan begitu, hati-hati juga. Kau pasti tidak punya apa, lagi-lagi tidak punya apa. Kayak dirigensi, ya, tidak punya apa juga meledak itu tugasnya. Itu karena ketinggiannya itu, ya. Hati-hati, harus memiliki apa. Termasuk di rumah Bapak Ibu, saya yakin rumahnya bagus-bagus ini sudah bertingkat-tingkat begitu. Kalau tidak memiliki apa saya dari para musibah itu maksudnya kita tidak tahu dari mana, ya, tiba-tiba ada api, ya, bisa saja itu dari kebocoran gas, bisa dari instalasi listrik, bisa dari kelalaian karena kita memasak. Ada banyak macam faktor di dalamnya, sehingga ya, gitu ya. Kalau mau memasak, walaupun orang tuanya yang masak, tapi adik-adik ini sudah bisa melihat. Aku capek video. Hati-hati. Kalau adik-adik yang sering begini, jangan coba melakukan pemadaman. Begitu. Ada kemarin terjadi kebakaran di belakang sini, ya. Mamanya jualan bensin,
ada mobil di situ, anaknya SMP, dikiranya air di botol aqua, sekalinya jualan bensinnya mamanya dibuang, terus disemprotkan. Itu karena apa? Karena panik. Oh, Refleks. karena panik, nggak tahu sudah apa isinya, dikiranya air, sekalinya bensinnya mamanya ditumpah di api itu. Apa yang terjadi? Kebakaran. Tambah besar toh. Nah itu makanya dengan seumuran begini, adik-adik jangan coba melakukan penyiraman, ya, melakukan penyemprotan. Adik-adik cukup berteriak saja, tolong. Kalau kenapa minta tolong? Takutnya ayah bulannya di dalam itu masih ngorok tidur dan tidak dengar, Anak memang. maka ambil satu pukul lagi giginya, begitu ya. Gitu. Oke, tadi 15 sama 5.000. Gitu. Mau ngetik. Ini nih, cewek-cewek kecil. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ada bertanya? Ada? 5.000. Oh, nggak usah sudah bilang. Oke, cukup ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Utangnya 20.000 nanti sebentar saya bayar. Terima kasih telah hadir, telah mengikuti. Sebentar nanti diperkenalkan peralatan. Ya, nanti diperkenalkan peralatan. Ada sedikit dulu, ada pertanyaan dulu lagi. Adik-adik, bedakan antara berbisa dan beracun. Ya. Kalau dia berbisa menyerangnya dengan dua titik. Biasanya apa? Ular kobra, anjing, ya, itu kan berbisa itu. Apalagi monyet, begitu ya. Kalau dia beracun, menyerangnya dengan sentuhan. Biasanya apa? Ulat bulu, tawon, ya, itu beracun. Bahkan kalau adik-adik di Sengatawon, kemarin ada ibu datang, suaminya di Sengatawon 3 biji lumpuh 3 tahun. Iya Ya, ada. lumpuh dia 3 tahun, tidak bisa gerak di apa namanya, tawonnya itu dia digunting di belakangnya sini 3 tahun lumpuh suaminya. Jadi adik-adik harus berhati-hati, ya, berhati-hati terkait dengan ular atau apapun itu namanya, gitu ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, siapa ini? Pedro.